Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali bertemu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sekarang kita masuk pada materi kita yang ke-11 yaitu tentang politik Islam. Pertama itu ada tentang konsep politik Islam. Tercakup di dalamnya pengertian, dasar dan tujuan dari politik Islam. Pengertian politik Islam. Yang harus kita pahami pertama kali adalah tentang politik. Apa yang dimaksud dengan politik? Kata politik dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya disebut dengan sasa yasusu siasatan, yang artinya adalah mengemudi, mengendalikan, dan mengatur. Maka secara istilah politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Pengertian politik Islam itu adalah tadbiru syu'unid daulat lil islamiyyati bima lam yarid fin nassi aw fima yataghayyaru aw yatabaddalu fi sabili maslahatil ummah wa bima yakunu muttafiqan ma'a usul syari'atil islamiyyatil 'amah wa ahkamiha. Jadi yang dikatakan dengan politik Islam itu adalah mengurusi urusan kenegaraan secara Islam pada perkara-perkara yang tidak memiliki nas, artinya tidak ada keterangan dari wahyu secara eksplisit tentang hal tersebut, atau pada perubahan-perubahan demi terciptanya kemaslahatan untuk umat yang berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran Islam secara umum dan segenap hukum-hukumnya, artinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dasar politik Islam yang pertama itu adalah ketauhidan, ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam berpolitik. Puncak pimpinan tertinggi bagi manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu hanya diberikan amanah untuk memimpin karena mereka itu adalah khalifah di permukaan bumi. Jadi dasar pertama kali itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala seperti dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 26. Selanjutnya musyawarah. Islam mengajarkan bagaimana kita berpolitik dengan cara bermusyawarah. Artinya adalah mengambil keputusan itu berdasarkan kepada aspirasi atau pendapat bersama. Tidak diputuskan oleh orang tertentu atau kelompok tertentu. Tapi Allah katakan wasyawirhum fil amri. Maka bermusyawarahlah kamu dengan perkara tentang sebuah perkara yang ingin diputuskan. Selanjutnya dasar politik Islam itu adalah keadilan. Harus berkeadilan. Innallaha ya'muru bil adl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh untuk berlaku adil dan berlaku atau berbuat kebajikan. Maka keadilan ini menjadi dasar, salah satu dasar dari politik dalam Islam. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan itu maksudnya di sini adalah manusia bebas berekspresi, bebas menyampaikan pendapat, bebas kemudian memberikan ide dan gagasan, tapi tentu kebebasan itu dibatasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada istilahnya kebebasan mutlak dalam Islam, ya. Seperti sebagian orang mengatakan bahwasanya kebebasan itu adalah mengekspresikan diri seluas-luasnya, bahkan kemudian melanggar nilai-nilai agama, itu tidak ada dalam Islam, ya. Kebebasan manusia itu terbatas. Yang membatasinya adalah Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua membatasinya itu adalah potensi diri mereka masing-masing. Kemudian dasar politik Islam juga ada kepersamaan, ya, persamaan. Tidak ada perbedaan antara satu dengan lainnya, hitam dengan putih, Arab dengan Arab, ya, atau Melayu dengan lain sebagainya, tidak, ya. Dalam Islam itu semua manusia sama, laki dan perempuan, dan ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam berpolitik. Dalam istilah hukum disebut dengan equality before the law. Artinya adalah
manusia sama, hanya ketakwaanlah yang membedakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari politik Islam, tujuan utama dari politik Islam itu adalah untuk mendirikan sistem pemerintahan yang berlandaskan kepada ajaran Islam, yaitu dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan demikian terciptalah kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sumber hukum, sebagai sumber konstitusi dalam mendirikan sistem pemerintahan yang diajarkan dalam politik Islam. Tapi kalau kita rinci, maka ada beberapa item yang menjadi tujuan dari politik Islam. Yang pertama, memelihara keimanan. Selanjutnya, melaksanakan proses pengadilan. Selanjutnya, menjaga keutuhan dan keamanan. 4, melaksanakan hukuman, jika seandainya terjadi pelanggaran hukum. 5, menjaga perbatasan dengan wilayah dengan kekuatan militer. Ini merupakan tujuan dari politik Islam. Mengumumkan perang jika terjadi ancaman terhadap negara. Mengelola zakat, infak, dan sedekah. Mengatur anggaran perbelanjaan negara, mengangkat pegawai-pegawai yang cakap. Selanjutnya yang 10 adalah menjamin interaksi sosial agar terciptanya kenyamanan. Dan ini mungkin Anda bisa kembangkan dan Anda bisa baca literasi-literasi lain yang menjelaskan tentang hal ini. Etika berpolitik dalam Islam. Etika berpolitik dalam Islam yang pertama itu harus jujur, tidak boleh ada kebohongan. Jadi kalau kita menjadi politikus, kejujuran itu adalah nilai yang paling utama, hal yang paling berharga. Tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu, tapi kepentingan bersama. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang-orang pendusta. Jadi jangan tergolong kepada kelompok orang-orang yang pendusta. Selanjutnya, adil. Berlaku adil. Ini adalah salah satu dari etika berpolitik dalam Islam. Jadi bagaimana kita berlaku adil antara satu dengan lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi atau individu serta kepentingan kelompok. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, Allah katakan dalam Al-Quran, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah saling menghormati dan menghargai. Perbedaan pendapat itu lumrah, Hal itu merupakan salah satu tabiat atau sunnah dalam kehidupan. Maka oleh sebab itu yang perlu kita lakukan itu adalah saling menghormati. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kamu mencela, Jangan kamu memperolok-olokkan, Karena bisa jadi pendapat orang itu lebih baik dari apa yang kita yakini, dan kemudian apa yang disampaikan oleh orang lain itu lebih bermaslahat daripada apa yang kita sampaikan. Jadi bagaimana kita saling menghormati dan menghargai, tidak saja kepada sesama muslim, bahkan juga kepada non-muslim, karena kita sesama al-ukhuwah al-insaniyah, yaitu sama saudara kemanusiaan. Kemudian selanjutnya amanah. Amanah berarti bisa dipercaya. Artinya dia bisa melaksanakan tugas itu sebaik mungkin sehingga kemudian terwujudlah maslahat yang diinginkan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi Allah sudah perintahkan kepada kita untuk menyampaikan amanah, kepercayaan itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan menyalahgunakan amanah, karena nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah tolong menolong, Salah satu etika juga adalah bagaimana kita tolong menolong antara satu dengan lainnya. Allah katakan dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, artinya dalam menciptakan kemaslahatan, baik pada hidup di dunia ataupun di akhirat. Maka kemudian jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, karena nanti ujung-ujungnya adalah kesengsaraan. Dan poin kita yang C adalah konsep HAM dalam Islam. Menurut KBBI, HAM itu adalah hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok, seperti hak hidup, hak mendapatkan perlindungan. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang memiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu bersifat suci.
Seolah seorang pemikir dari Barat mengatakan, John Matterson mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil untuk bertahan hidup sebagai manusia. Jadi memang sesuatu yang sangat dekat dengan diri seseorang dan itu harus terpenuhi dalam kehidupannya. Nah, kalau dalam Islam HAM itu memiliki ruang lingkup dan itu dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah dan kemudian dikeluarkan oleh para ulama-ulama kita. Ada setidaknya 5 hal yang menjadi HAM, hak asasi manusia dalam Islam. Yang pertama, hak untuk berkeyakinan, yaitu untuk beragama, ya, karena agama ini adalah kunci keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, hak untuk hidup, ya, bagaimana kita memiliki hak untuk menjaga kehidupan kita sehingga kemudian kita wajib menjaga kehidupan tersebut, dan setiap orang yang berupaya untuk menghabisi atau melenyapkan kehidupan orang lain, maka dia mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Hak untuk berpikir, maka setiap orang memiliki hak untuk belajar, menuntut ilmu. Tidak saja laki, tapi begitu juga dengan perempuan, ya. Allah tinggikan kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu karena mereka itu adalah bagian atau berupaya untuk menghidupkan atau mendapatkan hak mereka dalam berpikir. Jadi manusia kalau tidak berpikir, maka manusia itu sudah mati, ya. Matinya itu maksudnya bukan mati secara fisikal, tapi matinya itu dari segi eksistensinya. Selanjutnya, hak untuk bekerja, ya. Hak bekerja ini adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi kemudian Islam jelaskan, janganlah kemudian memakan harta itu dengan cara yang batil, ya. Tapi kemudian harus dengan cara yang baik, cara yang halal, cara yang saling diredai. Selanjutnya adalah hak untuk berketurunan. Jadi menikah, mendapatkan keturunan yang baik itu adalah hak setiap orang, ya. Oleh sebab itu, hal ini diakomodir dalam Islam, maka disyariatkanlah perkawinan dan kemudian diharamkan segala bentuk perbuatan zina, karena yang demikian itu dapat merusak diri, harkat, martabat dan juga garis keturunan. Nah, apa tujuan HAM dalam Islam? Imam Syatibi menjelaskan, Inna wudi'a syara'i'u innama huwa limasalihil ibadi fil ajil wal ajil ma'an wa inna ahkamahu ta'ala mu'allalatun biri'ayati masalihil ibad. Jadi syariat itu, Allah menurunkan syariat di dalamnya terdapat hak-hak, hukum-hukum yang menjelaskan tentang atau yang melindungi hak-hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia itu pada kehidupan dunia dan akhirat nantinya. Demokrasi dan gender. Ini yang terakhir. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata demokratia, ya, yaitu kekuasaan rakyat. Nah, kalau dalam KBBI kita lihat, demokrasi memiliki 2 makna, yaitu suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka. Kedua, suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya. Nah, ini kalau kita lihat dalam KBBI. Tokoh demokrasi Amerika, yaitu Abraham Lincoln, mengatakan bahwasanya dikatakan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi inilah muncul dari sebuah slogan, dari rakyat ke rakyat dan untuk rakyat. Nah, kemudian bagaimana pandangan demokrasi dalam Islam? Yang perlu kita pahami bahwasanya pemegang kekuasaan tertinggi dunia dan akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita manusia diciptakan di permukaan bumi hanyalah sebagai khalifah. Apa yang dikatakan dengan khalifah? Yaitu orang yang dipercaya, makhluk yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengi'mar, untuk memakmurkan permukaan bumi ini serta kemudian menjaga kelestariannya. Jadi manusia itu dilimpahkan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin di antara mereka. Maka oleh sebab itu, dalam menjalankan sistem pemerintahan, manusia harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, untuk dijadikan pedoman. Tidak boleh manusia secara mandiri menyampingkan Al-Quran dan Sunnah dalam menjalankan sistem pemerintahan. Harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini bagi kita, masyarakat kita yang beragama Islam, ini adalah sebuah keyakinan dan iman kita,
Nah, karena itu merupakan bagian dari iman kepada Allah dan juga iman kepada kitabnya. Maka oleh sebab itu dalam menetapkan merumuskan undang-undang atau melegislasikannya dalam peraturan-peraturan pemerintahan itu harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam Islam itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi kalau dari rakyat ke rakyat itu adalah pemikiran orang-orang barat ya, Eropa, karena mereka tidak berdasarkan kepada nilai-nilai keagamaan atau nilai ketuhanan. Sedangkan kita umat Islam harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, karena yang demikian itu adalah panduan utama kita dalam meniti kehidupan. Nah, kemudian isu gender dalam Islam. Pertama kita pahami bahwasanya laki dan perempuan itu setara dalam Islam ya. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yutlamuna naqira. Jadi laki dan perempuan itu sama, amal soleh mereka ditimbang secara sama, tidak ada ditinggikan laki dan perempuan, karena mereka akan masuk surga juga bersama-sama. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan baik laki dan perempuan, sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada prinsipnya laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Allah bedakan kodrat antara laki-laki dengan perempuan agar tercipta kesempurnaan dan keseimbangan dalam hidup ya. Al-Quran dikatakan walaisa dzakaru kal untha, tidak sama laki dan perempuan. Laki-laki dengan kodratnya dan perempuan dengan kodratnya, karena memang tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Maka laki-laki memiliki karakteristiknya, perempuan dengan karakteristiknya, agar terjadi perpaduan ya. Kalau dalam pernikahan litaskunu ilaiha, agar kemudian muncul rasa sayang, rasa ketenangan ketika bersama dengannya. Maka pembedaan kodrat ini tujuannya adalah untuk keseimbangan dan kesempurnaan dalam kehidupan. Bagaimana kalau, coba kita bayangkan, bagaimana kalau makhluk manusia ini laki-laki saja semuanya, atau perempuan saja semuanya, maka tidak akan terjadi keseimbangan atau tidak terbentuk keseimbangan dalam kehidupan. Bagaimana caranya berketurunan? Bagaimana untuk saling berbagi antara satu dengan lainnya? Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah jadikan laki-laki itu pemimpin bagi kaum laki-laki atau kaum wanita sesuai dengan apa yang telah dilebihkan oleh Allah bagi mereka. Jadi memang itu berdasarkan kepada karakteristik mereka masing-masing. Tujuannya itu adalah untuk saling menyempurnakan, saling menyeimbangkan antara satu dengan lainnya. Kemudian Allah katakan wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Jadi tidak perlu pula kita iri hati ya. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan porsinya masing-masing, dan itu berdasarkan kepada konsep keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam segi kodrat tidak mungkin laki-laki dan perempuan itu disamakan ya. Tetapi kemudian ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, laki dan perempuan itu sama dan tidak ada yang membedakan di antara mereka. Cukup sekian dan terima kasih atas segala perhatian, dan silakan Anda kembangkan apa yang saya sampaikan ini dengan membaca ataupun kemuntalaah literatur-literatur yang relevan terkait dengan materi kita pada kesempatan ini. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.